Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara tentang roti, saya percaya semua orang pasti pernah memakan roti. Bahkan sejak bayi, manusia sudah diberikan roti. Roti memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena roti dapat memberikan nutrisi, vitamin, dan zat-zat lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam beberapa budaya, roti dipandang sangat penting sehingga menjadi bagian ritual keagamaan. Tahukah kita, makanan olahan tertua di dunia adalah roti. Buktinya, dari 30 tahun lalu di Eropa memperlihatkan residu tepung di permukaan bebatuan yang digunakan untuk menumbuk makanan, di mana kemungkinan pada waktu itu tepung sudah mulai diekstraksi dari umbi-umbian, misalnya dari tumbuh-tumbuhan jenis tipa dan tumbuhan paku. Tepung ini ditebarkan di atas batu yang datar, dibakar dengan api menjadi flatbread primitif. Sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, dengan munculnya era Neolitikum dan perkembangan pertanian, biji-bijian menjadi bahan utama roti. Bibit ragi belum dikenal sehingga adonan mengembang secara alami tanpa banyak campuran tangan manusia. Ada beberapa sumber teknik pengembangan roti pada awalnya. Ragi yang ada di udara bisa didapat dengan membiarkan adonan yang belum matang terekspos udara beberapa waktu sebelum dimasak. Pliny the Elder melaporkan bahwa bangsa Galia dan Liberia menggunakan bir yang sudah di-skin yang disebut barm untuk membuat roti yang lebih ringan dari yang biasa dibuat orang. Bahan baku roti terdiri dari tepung terigu, ragi, gula, telur, garam, air, susu, dan mentega. Salah satu bahan utama membuat roti yaitu tepung terigu. Tepung yang digunakan dalam pembuatan roti merupakan tepung yang mengandung protein tinggi sebesar 11-13% protein. Berbicara macam-macam roti menjadi makanan utama yang sering dikonsumsi oleh orang barat. Bahan utamanya yang terbuat dari tepung membuat rasa kenyang yang lebih tahan lama. Berbeda dengan di Indonesia, roti seringkali dianggap cemilan karena yang dianggap makanan utama adalah nasi. Meski begitu, roti juga bisa dijadikan alternatif buat yang lagi bosan mengkonsumsi nasi. Ada beragam jenis yang mungkin belum banyak orang tahu namanya. Pasalnya, tak hanya roti tawar, roti isi, dan roti sobek saja yang harus diketahui. Berikut beberapa jenis roti yang kamu perlu tahu namanya yang dirangkum dari berbagai sumber. Baguette adalah roti tradisional asal Prancis yang terkenal. Roti ini memiliki bentuk yang panjang mencapai 50 cm, berwarna coklat dan bertekstur keras seperti tongkat. Roti ini biasanya disajikan dengan sup, dipanggang hingga dibuat garlic bread dan sandwich. Kemudian croissant. Roti yang berasal dari Prancis ini memiliki kisah saat tentara Prancis berhasil memenangkan peperangan dengan tentara Turki. Bentuknya yang seperti bulat sabit begitu menggoda selera. Teksturnya yang renyah dan empuk cocok disantap bersama mentega dan teh hangat. Kemudian jenis bagel. Bagel merupakan roti khas dari Eropa Timur yang berbentuk seperti donat, tapi dalamnya memiliki tekstur lebih padat. Roti ini sangat terkenal di negara Polandia. Biasanya bagel ini diolesi krim, keju, hingga blueberry. Kemudian
sourdough. Roti sourdough ini perpaduan dari kata sour yang berarti asam dan dough berarti adonan. Jadi sourdough adalah roti yang rasanya asam dan punya cita rasa unik. Roti ini berasal dari San Francisco, Amerika. Kemudian muffin. Roti ini berasal dari Inggris. Teksturnya begitu lembut dan biasanya cocok disajikan cemilan. Kemudian ciabatta. Roti khas milik negara Italia yang berbentuk pipih dan kulitnya keras. Roti ini rasanya gurih dan kenyal saat dinikmati. Ada beberapa manfaat mengkonsumsi roti. Roti mengandung zat bermanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Tingginya kandungan serat dalam roti gandum juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Apabila dibandingkan dengan beberapa jenis makanan bergizi yang lainnya, tentunya roti tawar memiliki nutrisi meskipun tidak sebanyak dalam roti tawar gandum. Sebab roti tawar memiliki kandungan karbohidrat dan kalori yang cukup tinggi. Untuk yang sedang menjaga berat badan dan diet, tidak dianjurkan mengkonsumsi roti tawar terlalu banyak. Di sisi lain, adanya kandungan nutrisi misalnya vitamin serta mineral, lemak dan protein pada roti tawar biasa pun cukup rendah. Hal tersebut berlaku pada roti tawar yang dibuat dari bahan tepung terigu. Sebagai alternatif untuk memperoleh manfaat roti tawar dengan lebih banyak, yaitu kamu dapat memilih roti tawar gandum. Adapun perbandingan nutrisi yang terkandung di dalam roti tawar biasa dan roti tawar gandum adalah sebagai berikut. Roti tawar biasa sajian 25 gram atau 1 potong memiliki kalori 67, lemak total 1 gram, karbohidrat 13 gram, protein 2 gram, serat 0,6 gram, tiamin 8% AKG, folat 7% AKG, natrium 7% AKG, selenium 6% AKG, niacin 5% AKG, riboflavin 5% AKG, zat besi 5% AKG. Kemudian roti tawar gandum sajian 33 gram atau 1 potong memiliki kalori 92, lemak total 2 gram, karbohidrat 17 gram, protein 3 gram, serat 2 gram, tiamin 7% AKG, folat 5% AKG, natrium 5% AKG, selenium 31% AKG, niacin 7% AKG, riboflavin 4% AKG, zat besi 6% AKG. Nah, apabila dibandingkan nutrisi yang terkandung di dalam roti tawar biasa dan gandum, sudah jelas kandungan kalori dan karbohidratnya lebih besar. Walaupun begitu, manfaat dari roti tawar gandum yaitu seratnya lebih banyak, yakni 2 gram. Sehingga dengan mengkonsumsinya bisa menjadikan Anda lebih lama kenyang sebab proses cernanya cukup lambat. Kemudian kita akan berbicara tentang keuntungan mengkonsumsi roti tawar gandum. Berbicara lebih jauh mengenai manfaat dari roti tawar gandum, terdapat banyak keuntungan jika kamu mengkonsumsi roti gandum ini. Bahkan, rajin mengkonsumsi roti gandum bisa mengurangi risiko mengidap penyakit diabetes, obesitas, jantung, sampai kanker usus. Manfaat dari roti tawar gandum yang bisa kamu dapatkan seperti tinggi nutrisi, kemudian mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat lainnya yang bisa kamu dapatkan dari mengkonsumsi roti tawar gandum yaitu menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Seperti yang kita tahu, jika penyakit jantung merupakan penyakit sangat mematikan yang ada di dunia. Kemudian menurunkan peradangan kronis, menekan risiko kematian dini. Saat risiko penyakit kronis menurun, tentunya risiko kematian dini pun akan turun. Faktanya, pada sebuah penelitian menunjukkan jika asupan biji-bijian ini bisa menekan risiko kematian sebab penyakit jantung dan berbagai penyebab lainnya. Nah, walaupun roti tawar gandum bagus dikonsumsi bagi kesehatan, kamu tetap perlu memperhatikan cara mengolahnya. Jika dimasak dengan cara yang tidak benar, pastinya manfaat roti tawar gandum pun bisa berkurang.
Begitu juga dengan roti tawar biasa. Berbicara roti penunjang kehidupan manusia. Dalam Alkitab, kata roti muncul ratusan kali dan sering digunakan untuk memaksudkan makanan pada umumnya. Misalnya, Yesus memperlihatkan bahwa para penyembah Allah bisa dengan yakin berdoa, seperti, "Berikanlah kami roti untuk hari ini." Dalam Matius 6 ayat 11, di sini Yesus menjelaskan bahwa kita bisa mengandalkan Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ada yang lebih penting daripada roti, teman-teman, atau makanan. Yesus berkata, manusia harus hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap ucapan yang keluar melalui mulut Yesus atau mulut Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 4. Pernyataan itu mengingatkan kita pada masa ketika orang Israel bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini terjadi tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir, setelah sebulan mengembara di gurun Sinai. Persediaan makanan mereka hampir habis karena takut mati kelaparan di padang gurun yang gersang itu. Mereka mengeluh, "Kami makan roti hingga kenyang di Mesir." Tidak diragukan, roti di Mesir sangatlah lezat. Pada zaman Musa, para juru roti menyediakan berbagai jenis roti dan kue untuk orang Mesir. Tapi Yehuwa tidak akan membiarkan umatnya kelaparan. Ia berjanji, "Lihat, aku akan menurunkan hujan roti untukmu dari langit." Dan benar saja, roti dari langit berupa serpihan yang halus seperti embun beku muncul keesokan paginya. "Apa ini?" tanya orang Israel saat pertama kali melihat roti itu. Musa menjawab, "Ini adalah roti yang Tuhan berikan kepadamu sebagai makanan." Mereka menyebutnya mana, dan roti ini menunjang kehidupan mereka selama 40 tahun. Awalnya orang Israel pasti takjub melihat mana yang turun secara mukjizat itu. Rasanya seperti kue pipih yang dibubuhi madu, jumlahnya cukup untuk semua orang. Tapi lama-kelamaan mereka mulai merindukan berbagai makanan yang pernah mereka nikmati di Mesir. Mereka menggerutu, "Kami tidak melihat apapun selain mana." Belakangan mereka bahkan mengatakan, "Kami sudah membenci roti yang memuakkan ini." Mereka akhirnya tidak suka lagi dan jijik terhadap roti dari surga itu. Roti kehidupan. Jelaslah seperti hal-hal lainnya, roti bisa dianggap tidak penting. Namun Alkitab menyebutkan satu jenis roti yang sangat istimewa yang tidak boleh diremehkan dibandingkan dengan mana yang tidak dihargai oleh orang Israel. Roti yang Yesus sebutkan ini bisa memberikan manfaat kekal. "Akulah roti kehidupan," kata Yesus kepada para pengikutnya. "Bapak-bapak leluhurmu telah makan mana di pada belantaran, tetapi mati. Inilah roti yang turun dari surga, agar siapapun dapat makan dari roti ini dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan sesungguhnya roti yang akan kuberikan adalah dagingku demi kehidupan dunia." Banyak orang yang mendengarnya tidak mengerti arti kiasan dari kata roti dan daging. Tapi perumpamaan itu sangatlah benar dan pas. Roti secara harfiah menunjang kehidupan orang Yahudi. Misalnya mana menunjang kehidupan orang Israel selama 40 tahun di padang belantara. Mana tidak memberikan kehidupan abadi, meski itu pemberian Tuhan. Namun, orang yang beriman kepada Yesus akan menerima kehidupan abadi. Ia benar-benar roti kehidupan. Saat merasa lapar, Anda mungkin akan mengambil sepotong roti dan mungkin Anda juga mengucapkan syukur kepada Allah atas roti kami untuk hari ini. Matius 6 ayat 11, meski kita menghargai makanan yang lezat ini, kita hendaknya tidak pernah melupakan peranan Yesus Kristus sebagai roti kehidupan. Tidak seperti orang Israel yang tidak bersyukur pada zaman Musa. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai roti yang tak ternilai ini? Yesus berkata,
Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menjalankan perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jika kita mentaati perintah Yesus, kita akan memiliki kesempatan untuk menikmati roti yang lezat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.